Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan kali ini ingin disampaikan perihal seputar Id atau hari raya. Kata Id diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah hari raya. Terambil dari kata bahasa Arab, mungkin dari kata ada yang artinya kembali atau berulang. Lihat misalkan di dalam kamus Al-Mahid. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah atau sebutan hari raya seperti di dalam kamus Al-Munawwir. Imam Asy'arani berkata, qala ba'dul arifin innama sumiyal 'id fi audi ma kana ma'muran bihi fi ghairihi minal ibadah mubahan tarkuhu aw li audi ma kana manhiyan anhu mubahan fi innahul ghaflah wassah. Disebut id atau kembali karena kembalinya hal yang mubah yang awalnya adalah harus ditinggalkan sebagai ibadah, yaitu makan dan minum di siang hari. Awalnya kan adalah hukumnya mubah. Nah, hal itu yang mubah itu adalah harus ditinggalkan di siang hari. Yang meninggalkannya itu adalah merupakan ibadah. Itulah yang disebut dengan puasa atau saum itu. Atau katanya auli audi maka namanhiyan anhu mubahan fi innahul ghaflah wassah. Atau kembalinya sesuatu yang jika di bulan puasa itu dilarang kembali untuk tidak dilarang seperti al-ghaflah dan as-sahwu, yaitu kelengahan dan as-sahwu atau kehura-huraan. Itulah salah satu kenapa dinamai dengan istilah Idul atau Id ya. Di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu misalkan Id dinamai dengan kata al-Id li'anna lillahi ta'ala fihi awaidul ihsan ay anwa'ul ihsan al-aida ala ibadihi fi kulli am. Karena dinamai dengan Id karena ada atau banyak berbagai macam anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala fi kulli am dalam sepanjang tahun. Demikian menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Ya. Kita di Indonesia sebelum Idul Fitri, jauh sebelum Idul Fitri, sehari ataupun bahkan mungkin beberapa hari, sudah banyak yang mengungkapkan tentang tahniah atau ucapan hari raya. Nah, sebetulnya apakah ini ucapan hari raya ini bagian daripada ibadah penyambutan hari raya atau bukan? Nah, para ulama sepertinya lebih banyak kecenderungan kepada bahwa ungkapan tahniah atau sambutan atau kata-kata selamat hari raya itu merupakan bagian atau rangkaian dari adat kebiasaan yang tentu sedikit kaitannya mungkin dengan ritual ibadah. Namun ada ungkapan sebagai setidak-tidaknya rujukan yang bisa menenangkan bahwa ada ungkapan begini, taqabbalallahu minna wa minkum. Di dalam kitab Tanwirul Ainain
eh, disebutkan bahwa falahu qudwatun bi ba'dis sahabah faman dunahum. Di antara sebagian sahabat memang ada yang mengucapkan itu. Nah, sumbernya adalah tahniah atau pemberian ucapan atau ucapan selamat hari raya ini adalah hadis Wasilah bin al-Asqa qala laqaitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumid faqultu ya Rasulullah taqabbalallahu minna wa minka qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ada hadis dari Wasilah bin al-Asqa yang menyatakan bahwa saya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya. Maka saya mengucapkan ya Rasulullah taqabbalallahu minna wa minka. Ucapan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami dan darimu wahai Rasul. Maka Nabi menjawab taqabbalallahu minna wa minka. Ini hadis ini ditakhrij atau diungkapkan oleh Ibnu Adi kemudian oleh Al-Baihaqi. Tapi sanadnya katanya perlu dipertanyakan. Nah, meskipun demikian kan gitu ada pendukung-pendukung dari hadis yang lainnya, misalkan dari hadis Ubadah bin Samit yang menyatakan bahwa orang-orang mengucapkan sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqaulin nasi fil idain. Saya bertanya, ini bersumber dari Zaid bin Waqid ad-Dimashqi an Abi an Makhul an Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit sebagai seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ungkapan orang-orang ketika hari raya, 2 hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Nabi, qala dzalika fa'alul kitabain. Itulah perbuatan ahlul kitab. Jadi satu sisi pernah mendukung, satu sisi seakan-akan mentidakbolehkan. Ada kaidah bahwa seperti ungkapan di dalam usul fikih, misalkan as-sabit muqaddamun ala nafi, yang menyatakan ada itu didahulukan atas yang menyatakan tidak ada. Artinya satu sisi Nabi misalkan mencontohkan boleh, itu satu sisi bahwa beliau tidak merestui. Ya, dua-duanya pun yang menyatakan bahwa ya atau tidaknya posisi hadisnya adalah hadis yang dikategorikan dhaif. Ibnu Qudamah misalkan di dalam kitabnya Al-Mughni menukil bahwa Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis tentang tahniah atau ucapan selamat hari raya ini adalah sanadnya adalah tajwid atau bagus. Nah, kata beliau, wallahu a'lamu bihali man lam yuzkar min rijali hadal asar wal aslu qabulu qali Ahmad hatta nara khilafahu. Artinya kesimpulannya adalah kita percaya saja kepada Imam Ahmad tentang hal tersebut, katanya bahwa sanad-sanadnya atau rangkaian-rangkaian orang-orang yang menerima tentang hadis tahniah ini adalah sanadnya yang sekat. Intinya adalah bahwa ungkapan tahniah ini adalah mungkin boleh. Namun demikian bahwa ungkapan tahniah ini itu sebaiknya kalaupun dikatakan sunat ataupun boleh, sebaiknya memang tidak mendahului waktu masuknya Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu setelah maghrib pada malam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebagian sahabat tentang kebiasaan sebagian sahabat, Imam Malik misalkan ditanya, ayukrahu lirrajul an yaqula li akhi idan sarafa minal id taqabbalallahu minka wa ghafarallahu lana wa laka wa yurdu alaihi aku misla dzalik. Imam Malik pernah ditanya, apakah makruh bagi seseorang untuk berkata kepada saudaranya ketika selesai sholat id, ungkapannya begini, taqabbalallahu minna wa minka wa ghafarallahu lana wa laka wa yardu alaihi aku misla dzalik.
Ungkapan taqabbalallahu minna wa minka wa ghafarallahu lana wa laka. Lalu orang yang dikasih selamatnya mengungkapkan ucapan yang sama, yaitu taqabbalallahu minna wa minka juga. Maka kata Imam Malik, la yukruh, tidak dimakruhkan katanya. Begitu. Artinya adalah bahwa di kalangan ulama salaf, sahabat ataupun tabi'in atau imam madhab itu terjadi ungkapan sebenarnya macam itu. Artinya adalah memiliki dasar setidak-tidaknya. Nah, begini, tahniah atau ungkapan selamat merupakan adat kebiasaan. Artinya lebih cenderung kepada sebuah adat, tidak dekatnya kepada sebuah adat, aqrabu ilal adat, la ilal ibadat. Gitu. Lebih dekatnya kepada adat kebiasaan, bukan dekatnya kepada rangkaian ibadah id itu sendiri. Sementara wal aslu fi umuril adat al ibahah. Asal hukum di dalam adat istiadat itu adalah boleh. Khilafil ibadat, beda lagi dengan ibadat. Kalau ibadah pada al-aslunya adalah tidak dibolehkan. Pada prinsipnya, pada dasarnya kan gitu, ibadah itu tidak dibolehkan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Oleh karena itu, maka ungkapan takniah atau ucapan selamat ini dengan media apapun itu bagian daripada rangkaian adat istiadat yang tentunya berbeda di suatu tempat dan waktu. Kalau dulu misalkan itu ungkapannya secara soroha langsung dengan lisan, kemudian pertengahan tahun 90-an ataupun sampai dengan ya 90 sampai 2000 itu masih ungkapannya dengan kartu lebaran gitu. Nah, sementara untuk zaman sekarang kan gitu itu bisa menggunakan medsos baik itu WhatsApp ataupun media-media sosial yang lainnya. Gitu. Di dalam hadis lain misalkan ada asar juga dari Umar bin Al-Aziz dari yang bersumber dari Umar bin Abdul Aziz. Qala kunna naqulu li Umar bin Abdul Aziz fi idain taqabbalallahu minna wa minka ya amirul mu'minin fala yankuru dzalika alaina. Begitu. Bahwa Al-Bazzar, Abdus Salam Al-Bazzar menerima hadis dari Adham, Maula Umar Abdul Aziz. Adham itu adalah yang dimerdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Adham ini pernah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, taqabbalallahu minna wa minka. Ungkapan demikian, tahniah atau ungkapan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz palayan kulu dalika alaina. Beliau katanya tidak mengingkari sedikit pun. Ini diungkapkan misalkan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Asakir, yang sumbernya adalah mentor Ki Abi Abdillah Al-Habib, yang sumbernya adalah dari Abu Abdillah Al-Habib. Intinya adalah bahwa ungkapan tahniah atau selamat hari raya itu adalah memiliki dasar. Gitu. Selanjutnya, setelah ungkapan Idul Fitri, kita akan menjalani malam Idul Fitri. Nah, sebelum kepada rangkaian perayaan besok hari di dalam Idul Fitri, ternyata kita masih dianjurkan untuk melakukan ritual di dalam atau ritual ibadah di dalam malam Idul Fitri itu atau malam Id itu. Ada hadis dari Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layaliya al-khamsa wajabat lahul jannah. Lailatul tarwiyah, wa lailata arafah, wa lailatul nahr, wa lailatul fitri, wa lailatul nisfi min Sya'ban. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah, 5 malam dengan ibadah, wajabat lahul jannah, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan surga, yaitu malam tarwiyah,
malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Hal ini diungkapkan juga misalkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab fikihnya yang terkenal yaitu Al-Wasit fil Fiqh Syafi'i. Kemudian ada hadis yang lainnya, ungkapan Nabi, man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam id, maka hatinya, hati orang tersebut tidak akan mati, tidak akan meninggal, tidak akan mati pada hari orang-orang lain telah mati hatinya. Qala Ibnu Salah berkata, ihya lailatul id ja'a fihi itu bahwa menghidupkan malam id dengan ibadah itu memiliki dasar. Intinya demikian. Artinya adalah bahwa malam Lailatul Id, malam hari raya itu masih harus atau dianjurkan ya, dianjurkan untuk diisi dengan kegiatan atau ritual-ritual ibadah. Malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Di antara rangkaian ritual ibadah yang harus kita lakukan adalah dengan mengungkapkan zikir, takbir, tahmid, doa, dan atau sholat. Nabi SAW bersabda, Zayyinu a'yadakum bit takbir. Gitu. Hiasilah id kalian dengan ungkapan takbir. Selanjutnya, setelah selesai menghidupkan malam id dengan takbir, maka kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat id. Sholat id atau sholat hari raya, terutama sekarang adalah hari raya Idul Fitri, itu disyariatkan pada awalnya disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Wa awalu idin sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri minas sanatis tsaniyah fil hijrah. Katanya demikian. Bahwa sholat Id yang dilakukan pertama oleh Nabi adalah sholat Idul Fitri, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Nah, hukum sholat Id ini. Hukum sholat Id adalah sunat muakkad. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukha mundu syariat atta tawaffahullahu azza wa jalla. Karena sholat id ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi semenjak sholat id ini disyariatkan. Nah, begitu juga hadis yang lainnya menguatkan, misalkan wadalah dan kategorinya adalah sholat ini kategorinya adalah sunat muakkad. Waktu syara'u jama'atan disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian wala yusannu laha adanun wala iqamatun. Tidak disunatkan adanya adan ataupun iqamat sebelum sholat Id ini. Hanya saja katanya baliyuna adalah as-salata jami'ah. Cukup saja diungkapkan as-salata jami'ah. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya, misalkan an Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Bahwa yaumul fitri atau Idul Fitri dan Idul Adha tidak pernah diadzani sebelumnya atau tidak pernah dikumandangkan adzan sebelumnya. Jadi ungkapannya hanya sekedar as-salata jami'ah begitu. Tarkiyahnya atau memulai untuk melakukan sholat idnya. Ya, waktunya waktu sholat ini adalah yabda'u waqtuha bitulu'is syamsi wa yastamiru ila zawaliha. Itu waktunya itu dimulai dari adanya atau munculnya matahari dan terus sampai dengan matahari tergelincir sampai dengan waktu duhur. Ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inna awwala mabda'u min yaumina hadza
an nusalliya, bahwa pertama kali kita dianjurkan waktunya untuk sholat ini, yaitu sholat id, adalah ada yaumin, ada itu wal yaumu yabda'u bi tulil fajri wal waktu masyhurun bi sholatil fajr, begitu katanya. Wa waktu hal mufaddal indarti fa syamsi qadarumbin, tapi ada waktu yang utama, yaitu ketika matahari sudah naik sepenggalahan. Gitu. Kelima batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala sholat bidzalikal waktu, karena itu merupakan kebiasaan Nabi ketika sholat. Nah, beberapa permasalahan di dalam sholat id ini. Di antaranya pertama adalah menjaga etika dalam sholat. Di antara adab-adaban id adalah pertama, an yagtasila wa yatatayyaba wa yalbisul jadid min siyabihi. Disunatkan untuk adus atau mandi besar terlebih dahulu, kemudian memakai wangi-wangian, wayal basul jadid, dan memakai pakaian yang baru yang dia miliki atau yang terbagus yang dia miliki. Kemudian yusannu an yukabbira an-nasa bil hudur ila masjid sobahal id. Disunatkan an yubakkira. Disunatkan untuk berangkat pagi-pagi ke masjid. Kemudian yusannu fi idil fitri an yakula syai'an qabla khurujihi ila shalat. Itu disunatkan untuk terlebih dahulu memakan sedikit kurma ataupun yang ada qabla khurujihi ila shalat, sebelum berangkat ke salat untuk Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha fayusannu lahu an yumassika atau an yumsika anit ta'am hatta yauda minas shalat. Sebaliknya di dalam Idul Adha tidak dulu mengkonsumsi makan begitu makanan sebelum dia selesai melakukan sholat sunat. Kemudian yusannu lil musalli an yadhhaba masyian ilal musalla awil masjid fi tariqin. Nah ini nih, disunatkan untuk berangkat jalan kaki ke tempat pelaksanaan sholat atau ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir. Karena Nabi SAW idza kana yumil idi qala faftari. Begitu. Kemudian disunatkan juga untuk berbeda jalan antara pergi dan pulang. Pergi ke jalan A, kemudian pulang dari masjid atau dari musallanya adalah ke jalan yang lainnya. Kemudian yukrahu lil imam an yatanaffala qabla salatil id wa la yukrahu li ghairihi. Makruh katanya bagi imam untuk melakukan sholat sunat sebelum sholat id, dan tidak dimakruhkan untuk selain imam. Begitu. Itu di dalam Al-Fiqhul Manhaji alal madhab Syafi'i. Sementara itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatu misalkan mengungkapkan beberapa hukum fikih tentang sholat id ini. Misalkan saya tambahkan sedikit tentang sholat id ini. Setidak-tidaknya menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ada 3 hukum. Pertama, kaunuha fardhu kifayatin aw wajibin aw sunnatin. Ada yang menyebutkan bahwa hukum sholat id ini adalah fardu kifayah, yang pertama. Yang kedua ada yang menyebutkan sebagai wajib. Yang ketiga ada yang menyebutkan sebagai sunat. Menurut Hanabilah atau madhab Hanbali bahwa sholatul id fardu kifayah. Sholat id ini adalah fardu kifayah. Fa'in tarakaha ahlul balad yablugun arba'ina bil udrin qatalahumul imam kal adan katanya. Jika ditinggalkan oleh penduduk kampung sepakat untuk meninggalkan seluruhnya, maka wajib dihukum katanya. Seperti halnya jika sepakat meninggalkan adzan. Kenapa? Li'annaha min sya'airil Islam al-dhahirah. Karena itu adalah merupakan syiar umat Islam, lambang bahwa umat Islam itu ada. Tapi tarkiha tahawunun fiddin, dan meninggalkan sholat id ini merupakan bagian daripada
pelecehan terhadap agama. Menurut Hanafiyah, tajibu sholatil id ala man tajibu alaihil jum'ah. Wajib hukumnya sholat id bagi mereka yang telah wajib untuk melakukan sholat Jum'ah. Katanya. Kemudian waqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berkata, hiya sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah. Begitu. Nah, itu salah satu penjelasan tentang hukum sholat id di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bagaimana kalau ada permasalahan kalau kita ketinggalan? Apakah kita boleh mengkodoknya? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, intinya adalah bahwa kalau kita ketinggalan dan melihat masih berlangsung khutbah, maka kita dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Menurut mazhab Syafi'i ini tahiyatul masjid, setelah itu istima atau mendengarkan khutbah, dan setelah itu baru kita melaksanakan sholat id sebagai qada, itu sebagai katakanlah mengganti. Nah, apakah boleh sholat id dilakukan secara mandiri kan gitu? Wa tajuzu sholatul id lil munfarid wal abdi wal musafir wal mar'ah, katanya. Bahwa sholat id itu boleh dilakukan baik secara berjamaah atau secara munfarid, baik untuk hamba sahaya, baik orang untuk yang sedang bepergian, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi jangan kaget, jangan aneh kan itu bila sholat id ini dilakukan oleh banyak orang, banyak kalangan kan gitu. Tidak peduli jenis kelaminnya, bahwa itu laki-laki ataupun perempuan. Tempat sholat id sekarang. Audio ada sholatil id. Lil fuqaha ra'yani mutaqaribain. Untuk tempat sholat id ini, para ahli fikih, para pakar fikih itu ada dua pendapat. Yang keduanya ini adalah saling berdekatan. Waqala jumhur ghairu syafi'iyah, mayoritas ulama selain daripada syafi'iyah, bahwa mawadhi'uha fi ghairi Makkah al-musalla. Bahwa tempatnya selain di Mekah itu adalah yang paling utama adalah al-musalla atau lapangan. Lal masjid, bukan masjid katanya. Illa min daruratin au udrin, kecuali jika ada darurat atau ada udur. Amma fi Makkah, adapun di Makkah, fal afdal fi'luha bil Masjidil Haram isyarafil makan. Adapun di Makkah, maka sepakat semuanya itu bahwa tempatnya adalah di Masjidil Haram isyarafil makan, karena tempat yang termulia adalah Masjidil Haram. Faqala Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah berkata, atau madhab ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i berkata, fi'lu sholatil id bil masjid afdal. Melaksanakan sholat id di masjid itu lebih utama. Li'annahu asyrafu andab min ghairi. Karena masjid lebih mulia dan lebih diyakini bersihnya daripada lapangan. Illa idza kana masjidal baladi dayikan, kecuali jika masjidnya adalah sempit. Fasunnah antusalla fil musalla. Maka disunatkan di situ untuk melakukan sholat idnya adalah di musola saja atau di lapangan. Lima rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal musalla. Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat id. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.